Perhatikan baik-baik. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dengan menambahkan 2 butir telur ke dalam kacang tanah dan mengaduknya sederhana dengan sumpit, setelah dimasak, ini ternyata menjadi hidangan yang khas. Bisa jadi camilan atau teman minum. Setelah kamu bisa membuat ini, dijamin semua orang di rumah akan memuji kamu sebagai koki hebat. Pertama-tama, siapkan 1 piring kacang tanah. Di sini saya menggunakan 350 gram, kurang dari 1 kilo. Meskipun terlihat sedikit, setelah selesai dibuat, kacangnya akan menjadi 2 kali lebih banyak. Pertama, rendam kacang tanah dalam air bersih dan cuci tidak lebih dari 30 detik. Setelah dicuci, segera angkat, supaya kacang tanah tidak menyerap terlalu banyak air. Kemudian letakkan kacang tanah di piring besar, dan gunakan tisu dapur untuk mengeringkan air di permukaannya. Lalu gunakan pengering rambut untuk sedikit mengeringkannya, hingga kulit kacang terlihat penuh. Setelah itu, masukkan kacang tanah ke dalam mangkuk besar berwarna hitam, lalu ambil 2 butir telur yang sudah disiapkan, pecahkan satu persatu ke dalam mangkuk kacang tanah, dan gunakan sumpit untuk mengaduknya hingga telur tercampur rata. Sekarang saatnya bumbu. Tambahkan garam putih, gula putih, bubuk penyedap rasa, dan bubuk lada. Kalau suka pedas, kamu bisa tambahkan bubuk cabai. Karena keluarga saya tidak terlalu suka pedas, jadi saya tidak menambahkan cabai. Setelah semua bumbu tercampur rata, pindahkan ke mangkuk besar lainnya, yang lebih besar agar lebih mudah diaduk. Berikut bagian pentingnya, kita harus menambahkan sekitar 200 gram tepung ketan. Setiap kali menambahkannya, aduk rata. Jangan gunakan tepung maizena, karena tekstur yang dihasilkan oleh tepung ketan akan menjadi sangat renyah dan empuk, sedangkan tepung maizena akan membuatnya lebih keras. Dua rasa ini sangat berbeda. Terus aduk hingga adonan terlihat seperti di video, di mana kacangnya sudah terbalut rapi. Selanjutnya, siapkan saringan besar. Masukkan kacang tanah ke dalam saringan untuk menyaring sisa tepung ketan. Tepung yang tersaring jangan dibuang, taruh di samping dulu untuk digunakan nanti. Kacang yang sudah berbalut tepung ketan terlihat jauh lebih banyak. Sekarang, panaskan minyak di wajan. Panaskan minyak dengan api besar, cek suhu minyak sekitar 150 derajat atau sekitar panas 5. Lalu masukkan kacang tanah. Setelah dimasukkan, jangan langsung diaduk, biarkan kacang-kacangnya berbentuk dulu. Setelah sekitar 30 detik, gunakan sendok untuk mengaduknya perlahan, agar kacang tanah matang merata. Kamu bisa lihat, kacang tanah tidak lagi lengket satu sama lain, dan setiap bijinya terlihat terpisah. Kalau masih ada yang lengket, tidak masalah, kamu bisa memisahkannya dengan sendok. Ketika kacang sudah mulai mengambang, kecilkan apinya. Ingat, saat menggoreng kacang tanah, kamu tidak boleh malas. Harus diaduk terus-menerus. Perhatikan perubahan warnanya, saat warnanya berubah dari putih ke emasan, berarti sudah hampir matang. Saya periksa waktu, kira-kira 7 menit. Goreng hingga permukaannya berwarna keemasan dan renyah, lalu angkat. Taruh di atas nampan, dan gunakan sumpit untuk memisahkan kacangnya, biarkan dingin. Setelah dingin, kacangnya sangat renyah. Kamu bisa dengar suaranya, benar-benar renyah dan enak. Taruh di piring besar dan sajikan. Sekarang, kacang telur yang renyah sudah siap. Karena kita menambahkan telur ke dalam kacang, teksturnya jadi sangat renyah dan empuk. Ini bisa jadi camilan untuk anak-anak. Anak-anak saya sangat suka. Rasanya manis, asin, pedas, gurih, benar-benar bikin ketagihan. Juga cocok sebagai camilan untuk orang dewasa saat minum. Sangat saya rekomendasikan untuk dicoba di rumah.